Itu bohong. Karena semua itu suaminya harus taat tunduk aturan bagaimana dia status sebagai suami, bertindak sebagai pemimpin, imam dalam keluarga. Istrinya juga baca Quran sesuai dengan posisinya, statusnya harus jadi pendamping suami. Nah, tugas suami membawa istri kepada kebahagiaan dunia sampai ke akhirat. Kemudian anak dibimbing. Guru yang paling pertama mendidik anak adalah ibunya. Sekolah itu yang paling pertama adalah rumah. Itu Quran diajarkan oleh Allah kepada Nabi. Jadi dari mulai hamilnya diajarkan, dari mulai bersetubuh hubungan suami istri Allah mengajarkan, dicontohkan Nabi. Kalau manusia tadi mau membangun keluarga yang baik, pancaran-pancaran syahwatnya bukan pancaran setan atau binatang, tapi pancaran manusia, khalifatullah fil ardi. Misalnya Nabi mengajarkan sebelum berhubungan wudu dulu, baca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, jannibna wajadibna syaiton marojaktana. Terus barulah berhubungan, bercumbu rayu. Nah, jadi itu semua tadi tata tertib, tata cara, aturan agar manusia tadi dengan bentuk-bentuk yang Allah ajarkan tadi sampai kepada keinginan dirinya. Ingin hidup selamat, damai, sejahtera, di keluarganya bahagia. Kemudian keluarga dengan istri, punya anak juga menjadi qurrata ayun, menyejukkan pandangan orang tuanya. Terus diproses, dididik anaknya pun sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Bagaimana memproses anak sampai anak diamanahkan tadi menjadi dewasa, menjadi manusia, dihantarkan ke arah bagaimana sesuai dengan tujuan Allah. Jadi namanya Quran butuh petunjuk tadi, manusia akan bebas dosa, bebas problema. Jadilah hidup di dunia ini menjadi jannah, bahagia di dunia hasanah. Kemudian kalau sudah seperti itu, wabillahi roti hasanah, di akhiratnya pun hasanah, waqina adzabannar, terhindar dari neraka, azab dunia dan akhirat. Nah, jadi kalau kita sekarang memandang Quran bukan buku petunjuk, bahkan kita tadi tabu, kok malah jadi ke bentuk-bentuk bacaan yang lain dia cintai. Kemudian dia salahkan Allah, timbul problema. Berumah tangga, bermasyarakat, bernegara, segala macam. Quran Allah memberikan petunjuk. Manusia pribadi ada petunjuknya. Jadi anak ada petunjuknya dalam Quran. Jadi bapak ada petunjuknya dalam Quran. Kita jadi istri seorang ibu ada petunjuknya dalam Quran. Kita jadi guru ada petunjuk dalam Quran. Kita jadi pedagang ada petunjuk dalam Quran. Kita jadi pemimpin, kita jadi pegawai. Nah, di saat kita jadi makmum ada petunjuknya di Quran. Di saat kita jadi imam ada petunjuk di Quran. Di saat kita bermasyarakat, bertetangga ada petunjuknya di Quran. Di saat kita bernegara, berbangsa ada petunjuknya di Quran. Di saat kita berkumpul dunia internasional ada petunjuknya di Quran. Jadi itulah dinul Islam. Nah, kesininya dikotomi. Satu, Qurannya tadi disalib jadi bacaan-bacaan pendapat manusia. Kemudian Islamnya dikotomi, jadi ada Islam aliran Muhammadiyah, ada Islam NU, ada Islam aliran Torekat, ada Islam aliran HTI. Itu namanya dikotomi yang dilarang oleh Nabi tadi. Nah, yang namanya Islam tadi dengan sama-sama dari Allah dan Rasulnya sama Nabi Muhammad SAW misalnya. Islam harus menjadi satu kesatuan, dinul Islam menurut Allah. Kalau kita mau baik, jangan ada istilah jamaah tadi rapat, memperbaiki jamaah, gak ada itu, bukan partai ini ya. Nah, kumpul, ayo kita kumpul bicarakan memperbaikinya. Perbaiki diri, taat kepada Allah, pasti baik semuanya. Itu yang maksud oleh Allah tadi. Perbaiki diri sendiri, mau belajar ngaji yang benar, mau infak yang benar, mau bersaudara yang benar, mau taat ke dalam jamaah, baik semua tuh. Jadi bukan gini dia. Karena tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, kepada Quran,
maka dia menjadi pejuang pahlawan kesianan. Yuk kita perbaiki jamaah supaya tidak gini-gini aja. Mau bagaimana? Dia itu sebenarnya munafik, fasik, musyrik, tidak beriman, mau kebaikan menurut dirinya. Kalau mau baik taat kepada Allah dan Rasul, seluruh orang taat kepada Allah. Kalau mau baik rumah tangga kita bawa ke Allah. Suaminya pertama, istrinya bawa ke Allah, ke Quran, anaknya bawa ke Quran, pasti baik. Tapi kalau jadi anak harus baik ke bapak, bapak harus baik ke anak, suami baik ke istri, sampai kapanpun akan terjadi kerancuan-kerancuan. Karena rasa manusia itu pasti temporer. Karena itulah ada Allah yang menetapkan suatu aturan. Seluruh buku petunjuk tadi adanya di mana? Di Al-Quran. Nah, jadi cintailah Al-Quran. Jadikanlah pedoman di dalam rumah tangga kita. Kita sebagai suami, istri kita cintaikan ke Quran, anak kita dari kecil cintakan ke Quran. Pasti semuanya akan menghantarkan kita ke dalam kehidupan bahagia dunia sampai ke akhirat. Tapi kalau kita sendiri tidak cinta Quran, istri kita tidak cinta Quran, anak kita pun tidak, nonsen tuh, bohong tuh semua. Gak bakalan merasakan kebahagiaan dunia akhirat. Itu semua fata morgana. Tahu fata morgana? Dari jauh kita mengejar air, seperti di sana jauh, haus kita kejar. Datang ke sana gak ada air. Kita mencari kebahagiaan kemanapun tidak akan pernah sampai mendapatkan kebahagiaan. Yang lebih menyesalnya lagi nanti, di saat kita umur habis di dunia, balik ke Allah tidak bisa berhadapan dengan Allah mempertanggungjawabkan apa yang telah kita kerjakan. Kenapa coba? Karena waktu hidup di dunia jauh dari Al-Quran. Itu yang disebut innal ladzina kafaru sawaun alaihim andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Kalaupun kita perasaan ngaku, nah ayat 8-nya. Wa minan nasi may yaqulu amana billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ada orang ngomong katanya, aku juga beriman kepada Allah dan Rasulnya. Aku juga iman kepada yaumil akhir. Tapi Quran lebih tahu lagi wa ma hum bimu. Namun dalam kenyataannya pengakuan perkataan mereka itu tidak mampu memperlihatkan sikap seperti yang mereka imani. Makanya Quran itu muhaimin. Muhaimin itu apa? Tolok ukur, timbangan, tolok ukur terhadap tindak dan laga manusia. Manusia munafik tahu Quran itu. Manusia fasik tahu Quran. Manusia musyrik tahu Quran. Jadi orang Arab aja dulu kan ngomong kepada Nabi di surat Al-Hujurat 14. Qalatil a'rabu amanna. Orang Arab berkata, ngomong kepada Muhammad, saya sudah iman. Mau kau apakan lagi? Quran kan menjelaskan, kullam tu'minu. Jawab oleh Muhammad, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna. Tapi silakan saja kalau ngaku sudah dalam Islam tradisional. Islam warisan. Kenapa? Walam mayadul iman fi qulubikum. Wa in tuti'ullaha wa rasulah la yalitkum min a'malikum saya. Kalau Quran yang diajarkan Allah ini sudah masuk ke pikiranmu, membentuk sikap hidup, sami'na ata'na dengan Quran, sedikit pun tidak dikurangi pengakuan nilai iman kalian. Jadi tidak dikurangi pengakuan iman kalau sudah bukti samina atau nah. Nah inilah saudara-saudara. Jadi di dalam memahami dinul Islam, pertama dinul Islam tadi adalah sistem. Gak bisa sendiri. Kalau kita menjadi ban harus tetap hadir di dalam kereta. Kalau kita jadi minyak harus tetap ada, harus jadi. Kalau kita jadi setang, jadi rem, sistem. Nah, kedua aturan, tata cara. Sedangkan kalimat Islam itu salima yaslimu islaman, menyelamatkan secara bahasa. Artinya menyelamatkan, bisa juga mendamaikan, bisa juga mensejahterakan, sama juga artinya. Kalau menurut makna, Islam itu menyerahkan diri untuk tunduk, patuh, taat, patuh kepada aturan yang ditetapkan Allah. Itu menurut makna. Seperti alam tadi. Islam secara bahasa menyelamatkan, mendamaikan, mensejahterakan. Secara makna, aslama
menyerahkan diri untuk taat patuh kepada aturan yang ditetapkan Allah demi keselamatannya, demi kedamaian, demi kesejahteraan. Jadi orang Islam pasti mau selamat, mau damai, mau sejahtera, tapi dia harus menyerahkan dirinya mentaati aturan-aturan yang ditetapkan Allah untuk dirinya. Itulah selamat. Jadi kalau kita artikan di Islam berarti sistem atau aturan atau tata cara hidup dan kehidupan. Hidup berhubungan dengan diri pribadi, makan, minum, tidur. Kehidupan manusia, kita dengan orang lain, kita dengan alam. Jadi sistem, aturan, tata cara hidup dan kehidupan yang menyelamatkan atau yang mendamaikan atau mensejahterakan. Jadi dari istilah saja kita sudah tahu. Kita menerima dinul Islam sebagai pandangan hidup kita, berarti kita harus mau melewati, melaksanakan tata cara, aturan, sistem hidup dan kehidupan agar kita bisa selamat, damai, sejahtera dunia sampai ke akhirat. Gitu. Nah, tujuan yang mau dicapainya dari dinul Islam ini, mau kemana tujuannya? Tujuannya jelas. Surat Yunus ayat 25, wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Allah sedang menyeru kepada penduduk bumi melalui Al-Quran ini. Jadi Quran oleh Allah sedang diserukan kepada seluruh manusia di bumi kepada Darussalam. Tujuannya ini dia, Darussalam. Kalau menurut bahasa, dar tempat, salam selamat, damai sejahtera. Lawannya Darul Bawar. Ibrahim 26. Tempat pecah belah, tempat manusia berpecah belah, bertarung hidupnya, bersaing hidupnya, Darul Bawar. Nah, sedangkan Darussalam tempat hidup yang selamat, damai, sejahtera. Allah ngajaknya ke situ. Gak ada Allah ngajaknya ke Darul Bawar, gak ada. Bahkan wala tafarraqu. Jangan, haram kalian hidup bertarung, berpecah belah, bermusuhan. Itu dari Allahnya. Yang dari Allahnya, hayu wujudkan kepada tempat hidup dari rumah tangga, masyarakat, negara, dunia, tempat hidup yang selamat, damai, sejahtera. Manusia yang mau kotomi tadi, mau selamat, mau damai sejahtera menurut dirinya, gitu. Menurut diri si A, si B ngomong juga, aku mau selamat damai sejahtera menurut maunya si B. Si C ngomong juga, aku mau selamat damai sejahtera menurut maunya si C dan mempengaruhi orang lain. Si D ngomong juga, aku juga mau selamat damai sejahtera menurut maunya si D dan mempengaruhi orang lain. Akhirnya pertarungan, perebutan kekuasaan yang semboyannya semua mau selamat damai sejahtera. Kenapa? Dirinya nggak asli Islam, nggak nyerah tunduk patuh kepada apa yang Allah tetapkan dalam aturan. Tapi dia mau selamat, tapi dirinya tidak mau tunduk patuh kepada aturan yang ditetapkan Allah. Itulah manusia tadi yang disebut oleh Qurannya. Di dalam Al-Quran disebutkan waquduhan nas wal hijar uiddat lil kafir, manusia kepala batu. Kepala batu manusia yang biang kerok, keras kepala, tidak mau luluh untuk menerima ketentuan ajaran Allah. Jadi, saudara-saudara, Allah menyeru Darussalam. Kemudian Nabi memberikan tafsirannya dua makna, dua arti. Arti pertama,
Darussalam itu Madinatul Munawwaroh. Kehidupan Nabi dan sahabat di Madinah. Kalau menurut bahasa Madinatul Munawwaroh itu masyarakat yang disinari Al-Quran. Madinah tempat orang melaksanakan din yang disinari Al-Quran, dipedomani Al-Quran. Di Madinah itu tidak ada lagi suara kedengaran malam itu, Quran semua setiap rumah belajar Quran. Nah, itulah Madinatul Munawwaroh. Quran itulah yang menerangi orang-orang rumah tangga. Bagaimana dia dagang, bagaimana dia bertani, bagaimana dia kerja, bagaimana berumah tangga, Quran semua. Itulah Madinatul Munawwaroh. Wujudnya masyarakat ini modelnya kal jasadil wahid, antar rumah dengan orang seperti satu tubuh.